ilmu dan pencerahannya akan tentang ilmu ruqyah syar'iyah ini. Ada beberapa yang ingin ana tanyakan Ustaz. Yang pertama yaitu korelasinya antara sekarang ini kan lagi dari beberapa tahun ini, 2 tahun lalu itu kan ada munculnya pesulap merah itu Ustaz. Nggih, pesulap merah yang termasuk pembongkaran dalam hal sesuatu yang berkedok dukun itu, dan bahkan beliau sampai sekarang ini kan masih menunggu-nunggu ada dukun atau penyihir yang bisa menyantet beliau sampai segitunya. Dan itu sudah berjalan 2 tahunan atau 3 tahun lebih ini ya, bahasanya mudahnya beliau sekarang nantang semua dukun Indonesia untuk bisa menyantet dia gitu ya. Karena kepercayaan beliau salah satunya adalah bahwasanya santet-santet yang di Indonesia ini semuanya adalah trik-trik yang diawali dari trik-trik sulap dan semisalnya itu Ustaz. Beliau juga dalam saat beliau juga tidak mengingkari yang namanya sihir. Hanya saja yang saya pertanyakan itu proses santet sama sihir ini apakah sama atau beda, atau kan ya ada perbedaan di antara kedua ini, karena beliau membahasakan dengan santet dan sihir itu adalah sesuatu yang berbeda. Sedangkan kalau dalam Islam kan sihir adalah mencelakai seorang hamba dengan menggunakan perantara ya jin yang dengan menggunakan wasilah-wasilah yang lain. Lah itu bagaimana Ustaz dengan kejadian yang lagi viral itu, dan sampai sekarang beliau juga masih nunggu dan menantang-nantang ya, dan beliau juga termasuk membongkar kejadian-kejadian yang sifatnya adalah misal ada wasilah-wasilah perdukunan yang sifatnya kayak pukul dan sebagainya itu nanti yang gimana Ustaz. Kemudian yang kedua, ini qadarullah terjadi pada keluarga saya sendiri Ustaz. Baru kemarin ini ibu saya pribadi datang ke rumah saya baru kemarin ini Ustaz. Itu qadarullah selama 1,5 bulan ini hampir kehilangan uang sekitar 8 juta Ustaz. Uang itu hilangnya bukan 1 jam, bukan dalam waktu 1 kali waktu atau 2 kali waktu, enggak, tapi berangsur. Berangsurnya dari 1 juta, 1,5 juta, 2 juta ila akhiri. Sampai kemarin datang ke rumah untuk konsultasi perihal itu. Lah itu cara penanganannya ruqyahnya itu sama sebagaimana ruqyah yang lain, atau mungkin ada cara ruqyah tersendiri ya? Karena memang secara dohirnya ibu ya setiap mau keluar atau setiap di rumah, kamar dan lemari itu selalu terkunci Ustaz. Kamar dan lemari selalu terkunci, dan kuncinya itu tidak ada yang bawa kecuali beliau sendiri ya, karena memang sebelumnya ada kejadian pernah ada orang lain masuk untuk mengambil hal itu, sehingga beliau menutup lemari dan alias ada bentuk double safety lah kayak gitu Ustaz, untuk menjaga itu, karena memang uang ini mau digunakan untuk umroh lah dan sebagainya. Lah qadarullah kemarin hampir 1,5 bulan ini ia hilangnya 1 juta, 2 juta, 1,5 juta, 500 dan begitu. Dan ini sesuatu yang nggak masuk akal. Kalau manusia otomatis ada tanda-tanda habis ada yang bongkar, ini nggak ada Ustaz. Kayak gitu, sampai orang tua sampai kemarin datang ini. Lah kemarin saya sarankan untuk di ruqyah lah rumah itu, karena identifikasi ibu itu berawal dari ada sebuah kejadian. Lah kejadian ada seseorang yang nukar uang Ustaz. Orang ini enggak ya bahasanya orang tua, tapi beliau tidak sampai menuduh. Hanya saya indikasinya ke beliau
karena tiba-tiba nggak kenal nggak apa namanya tukar uang sekitar 2 jutaan kurang lebih segitu ya lah, datangnya itu langsung ke rumah, datangnya itu langsung ke rumah. Lah itu bagaimana Ustaz? Apakah yang demikian ini juga termasuk apa namanya hal-hal yang tentunya wallahu alam ini secara mungkin nanti jenengan mungkin bisa jelaskan kepada kami dan bagaimana penanganannya gitu Ustaz. Itu Ustaz. Jazakumullah khair. Langsung dijawab nggak Ustaz ya? Ya, Bismillah. Bagaimana dengan fenomena yang sempat marak ada pesulap merah? Ya, ada pesulap merah yang dulu sempat akrab dengan Ustadz Faizar ya. Ustadz Faizar itu murid saya. Antara sihir dengan santet itu sebenarnya sama ya, hanya saja ini perbedaan istilah saja. Kalau santet itu kan biasanya ini bahasa kita ya. Tapi kalau dalam Islam namanya sihir gitu. Nah, memang tidak bisa dipungkiri bahwasanya keberadaan sihir itu memang nyata ya, tapi kemudian kita juga tidak boleh menganggap remeh dan tidak boleh mensikapi terlalu berlebihan. Artinya mensikapi terlalu berlebihan itu kemudian membuat rasa kita takut akan keberadaan sihir itu menyerang kita, tidak perlu ya. Karena bagaimanapun juga inna kaida syaiton kana dhaifa, sesungguhnya ketipu daya syaitan itu sangatlah lemah ya. Apa yang harus kita lakukan dan senjata apa yang bisa kita gunakan untuk melawan kekuatan mereka? Iman kita. Dengan kekuatan iman kita yang mampu melawan mereka ya. Ya artinya dengan memperbanyak zikir, dengan menjaga wudhu dan lain sebagainya seperti yang tadi saya sampaikan, kemudian zikir pagi petang dan lain sebagainya, memperbanyak baca Al-Quran, terutama membaca surat Al-Baqarah ya. Nah, dan kalau misalkan memang kalau saya anggap apa yang dilakukan oleh pesulap merah ini tidak perlu untuk melakukan seperti itu ya, karena namanya sihir itu memang hakikatnya ada dan wajib untuk kita imani keberadaannya, tetapi tidak wajib, tidak perlu untuk kita takutkan dengan kekuatannya. Itu saja yang penting ya. Tetapi kemudian jangan kita mensikapi berlebihan bahwasanya sampai nantang-nantang, karena itu adalah bukan seorang adab seorang muslim, bukan itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Karena Rasulullah mengajar pada kita wala tatamannau bi liqa'il adu, jangan kamu berharap-harap untuk bertemu musuh ya. Tapi kalau ada musuh ya dihadapi. Tapi kalau misalkan nggak ada, ya ngapain kita malah nantang-nantang ya. Justru dengan nantang-nantang itu akan semakin membuka pintu untuk serangan itu mudah menyerang mereka ya. Karena serangan sihir itu prosesnya lama. Tidak orang disihir atau disantet kemudian 1-2 hari sakit itu enggak. Coba kalau kita melihat sejarahnya bagaimana Rasulullah ketika Rasulullah disihir oleh seorang Yahudi namanya Labid bin Al-A'sam. Ketika beliau sakit ya, ketika beliau sakit, apa yang dilakukan oleh Rasulullah untuk mengetahui di mana ditemukannya ikatan sihir? Beliau berdoa selama 40 hari 40 malam. Rasulullah berdoa agar supaya ditunjukkan di mana diletakkan ikatan sihirnya dan siapa yang melakukan sihirnya, sampai kemudian Allah mengutus 2 malaikat, lalu kemudian di situ kemudian Allah menunjukkan siapa yang melakukan sihirnya dan di mana diletakkan ikatan sihirnya.
Kalau sihir pasti ada ikatannya. Ikatan sihir ini atau buhul itu semacam base camp ya. Jadi kalau misalkan ibarat orang melakukan peperangan, sebelum melakukan peperangan dia akan membuat semacam camp ya. Nah, untuk kekuatan mereka semacam backing ya. Ada pasukan yang nanti dipersiapkan untuk maju, namun ada pasukan yang standby di camp itu sebagai pasukan cadangan. Nah, itulah tujuan daripada buhul itu sendiri. Jadi ketika sihir itu menyerang seseorang, maka di rumahnya pasti akan ada buhul yang sebelumnya diletakkan oleh orang yang melakukan sihir tersebut. Nah, untuk menghindari agar supaya sihir itu tidak menyerang kita, ya harus kita betul-betul jaga ketakwaan kita ya. Dan kemudian kita hindari jangan sampai malah membuat semacam tantangan-tantangan seperti itu. Walaupun sekuat apapun ibadah kita, ketakwaan kita, tapi kemudian dengan kita melakukan kesombongan, melakukan tantangan-tantangan seperti itu, justru akan membuka pintu masuknya mereka semakin mudah kepada kita ya. Tapi kalau misalkan kita ingin terhindar dari sihir, ya kita perkuat saja amal soleh kita perkuat saja ketakwaan kita, bukan malah membuat tantangan-tantangan seperti itu ya. Semakin ditantang, setan itu akan semakin mudah menyerang kita ya. Sama seperti ketika kita berhadapan dengan musuh, semakin kita emosi, semakin mudah kita akan dijatuhkan oleh lawan ya. Makanya penting kita harus menjaga adab, itu harus betul-betul kita perhatikan ya. Kemudian bagaimana ketika Rasulullah sakit? Rasulullah sakit saat beliau diketahui sakit terkena sihir. Itu Labid bin Al-A'sam 2 tahun sebelumnya sudah melakukan sihir, sehingga ketika 2 tahun kemudian baru kemudian Rasulullah mengalami sakit. Jadi prosesnya orang terkena sihir ini lama. Makanya biasanya serangan sihir itu dia serangannya dilakukan secara bertahap. Sihir itu dilakukan biasanya rutin setiap seminggu sekali ya. Dukun itu biasanya melakukan ritual untuk menyerang seseorang, menambah kekuatan sihirnya. Itu biasanya kalau nggak malam Rebu ya malam Sabtu. Makanya niteni orang kena santet itu gampang. Kalau kambuhnya setelah melewati malam Rebu atau malam Sabtu, itu biasanya sihir, biasanya bukan medis ya. Dan sakit itu akan terus ditambah setiap seminggu sekali, dan kadang memang ada proses tarik ulur, dibuat sembuh, nanti kadang-kadang sakit, dibuat sembuh enakan, nanti tiba-tiba sakit. Jadi seperti itu prosesnya. Atau kalau nggak begitu, sakit ini lalu kemudian besoknya lagi ganti ya, sakit di bagian kepala, lalu kemudian tiba-tiba besoknya lagi pindah ke dada, atau sakit sakit kepala bagian belakang, nanti tiba-tiba besoknya pindah ke atas ya. Seperti itu gangguan-gangguan jin ya. Jadi memang keberadaan sihir itu hakikatnya ada dan wajib untuk kita imani, tetapi kita tidak boleh mensikapi secara berlebihan, bahkan membuat semacam tantangan-tantangan seperti itu yang seharusnya justru malah membuka pintu-pintu masuknya mereka yang semakin mudah untuk menyerang kita, karena itu adalah pintu kesombongan ya. Pintunya setan itu ada 4 seperti yang tadi saya sampaikan. 1, rasa marah, sombong itu juga termasuk bagian dari rasa marah yang terlalu berlebihan. Yang kedua, takut, rasa takut yang berlebihan. Kalau kita semakin takut, wah jangan-jangan saya nanti kena sihir, jangan-jangan nanti saya begini, wah malah gampang kenanya ya. Makanya untuk mengantisipasi itu ya paling aman ya kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita jaga, kita ikuti apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah, bagaimana cara membentengi diri kita ya. Kemudian pintu syahwat ya,
Lalu yang keempat adalah lalai. 4 ini harus kita jaga. Ya. Jadi 4 ini harus kita jaga dari menutup celah-celah setan agar supaya tidak melakukan serangan pada kita. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua, uangnya hilang. Wah, ini biasanya ada yang punya pakai pesugihan ini biasanya, Ustaz. Ya. Nah, orang-orang yang pakai pesugihan itu orang yang tidak jauh dari rumah, dari sekitar, ya. Pasti ya tetangga-tetangga antum aja itu yang mereka orang males bekerja tapi pengennya cepat kaya, ya. Atau mungkin orang yang mereka tidak pernah ada rasa qanaah, rasa syukur tidak ada, ya. Tapi maunya ongkang-ongkang tapi kemudian bisa mendapatkan uang. Nah, biasanya ada beberapa ciri-ciri. Kalau kita seringkali mengenal istilah gondoruo itu, ya. Rambut setan yang berambut panjang lebat. Nah, yang menyeramkan itu biasanya jin pesugihan gitu, ya. Rambut gondoruo itu. Jadi gondoruo itu kalau masuk ke dalam rumah itu suka meninggalkan jejak. Entah itu semacam rambut rontok atau mungkin kotoran yang aneh, yang tidak wajar, atau mungkin jejak yang aneh. Entah itu jejak telapak tangan atau jejak kaki yang tidak wajar, bukan seperti jejaknya manusia atau binatang. Ya. Tujuannya apa? Gondoruo itu biasanya meninggalkan jejak. Jadi ini menandakan nanti suatu saat dia akan ngincer bahwasanya rumah ini akan didatangi lagi untuk tahapan-tahapan berikutnya, ya. Jadi dia terus memantau keadaan, kapan ada pemasukan lagi dia akan mulai beraksi, ya. Nah, ini yang harus diwaspadai, ya. Memang kasus-kasus pencurian dengan menggunakan jin-jin pesugihan ini, ya, akhir zaman ini sudah semakin sangat marak, ya. Padahal kalau kita kenal di daerah Sedayu Lawas ini kan daerah gudangnya para santri. Kayaknya kalau menurut orang awam ya dianggap kayaknya nggak mungkin, tapi memang dari sejarahnya di sini banyak dulu orang-orang suka ngelakoni, ya. Luar biasa, ya. Orang pinter positif juga banyak, negatif juga banyak di sini nih, ya. Nah, jadi banyak orang-orang ilmu juga di sini, makanya harus kita waspadai. Ya, salah satunya dengan memperbanyak surat Al-Baqarah, gitu. Kemudian jadi ada beberapa cara setan itu masuk ke dalam rumah. Makanya Rasulullah mengajarkan kita, kenapa kita diperintahkan masuk ke dalam rumah dengan baca doa? Karena disitulah pintu masuknya setan, kita tutup. Setan akan masuk ke dalam rumah. Ketika kita masuk ke dalam rumah tidak membaca doa, tidak mengucap salam, maka dia akan membuntuti kita dari belakang kita, masuk ke dalam rumah. Kemudian cara yang kedua, mereka akan turun dari atap rumah kita, ya. Jadi jin muslim itu tempat tinggalnya di atap rumah, bukan di dalam rumah, ya. Mereka akan turun dari atap rumah di saat mendapati penghuni rumah makan tidak baca doa, maka mereka akan mengatakan kami akan mendapatkan makan malam dan mendapatkan tempat tidur. Nah, dia akan turun ke dalam rumah kita. Nah, makanya kita diajarkan Rasulullah ketika kita mau masuk rumah baca doa, ucap salam, sehingga ketika kita membaca doa maka setan itu akan terhenti, tidak akan dapat mengikuti kita masuk ke dalam rumah kita. Begitu juga saat kita makan, saat kita minum, kita baca doa, sehingga mereka tidak akan bisa turun dari atap rumah untuk mendapatkan makan bersama kita dan tidur bersama kita, ya. Tapi kemudian jangan sampai ketika kita membaca doa
lalu kualitas doa itu kita rusak sendiri, akhirnya mereka bisa dengan mudahnya masuk ke dalam rumah kita. Bagaimana cara kita merusak doa kita? Kita mau makan minum baca doa bismillah ya, tapi kemudian ketika kita makan, satu pakai sendok makan nasi, yang kiri kerupuknya, nah akhirnya doanya tidak bermanfaat ya, tidak bermanfaat, sehingga efek daripada doa ini akan hilang, dirusak sendiri oleh perbuatan kita. Ini dosa-dosa kecil seperti ini yang kita lakukan, ini yang bisa membahayakan diri kita sendiri dan keluarga kita ya. Jadi ada hikmah-hikmah yang diajarkan Rasulullah tentang membaca doa, itu diantaranya memang benteng kita dari segala gangguan-gangguan setan seperti itu. Kemudian kalau bagaimana sudah terlanjur masuk ya, dibacakan Al-Baqarah, la taj'alu buyutakum maqabir, jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan, hatta tuqra fihi suratul Baqarah, sampai dibacakan rumah kalian surat Al-Baqarah, fa inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra fihi suratul Baqarah, karena sungguhnya setan itu akan lari terbirit-birit ketika rumah kalian dibacakan surat Al-Baqarah. Jadi kalau ada gangguan di rumah, ada anggota keluarga sakit nggak sembuh-sembuh, berarti ada sesuatu yang tidak wajar. Di rumah sering hilang, makanan sering hilang, barang elektronik sering tiba-tiba rusak, berarti ada sesuatu yang tidak wajar. Bacakan Al-Baqarah ya, untuk mengusir gangguan-gangguan tersebut, supaya rumah kita bersih dari segala gangguan dan tidak mengganggu rumah tangga kita dan apa yang ada di dalam rumah kita. Gitu Ustaz ya. Ya, mungkin barangkali saya kembalikan pada pembahasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, saya mau bertanya. Jadi saya to the point karena mempersingkat waktu Ustaz. Kayaknya saya bagian terakhir soalnya. Jadi gini Ustaz, beberapa waktu lalu, bulan lalu lah kurang lebih, saya pernah membaca berita ada seorang Ustadz yang meruqyah jembatan Ustaz, di daerah Batam kalau nggak salah, jembatan Barelang. Itu diruqyah karena sering terjadi kasus bunuh diri. Jadi banyak orang bunuh diri di jembatan tersebut. Kemudian akhirnya jembatan ini diruqyah dengan satu truk tangki air ruqyah. Nah, pertanyaan saya Ustaz, apakah memang objek ruqyah itu tidak hanya manusia? Maksudnya apakah benda atau tempat itu memang bisa diruqyah? Itu pertanyaan pertama Ustaz. Kemudian kalau memang sebuah tempat itu bisa diruqyah karena sering ada human error di situ, sering terjadi perilaku-perilaku manusia yang menyeleweng, apakah bisa kita misalkan meruqyah pondok Ustaz? Karena saya ini mungkin saya jelasin sedikit ya Ustaz. Saya ngabdi di sini kurang lebih ya 4 tahun loh Ustaz, dan saya sering dapati santri ini punya penyakit yang ajaib Ustaz. Saya nyebutnya 6S lah. Subuh sakit, siang sehat, sorenya sepak bola Ustaz. Dan ini saya sampai sering, gak cuma satu orang, satu dua enggak, banyak Ustaz. Ini kira-kira ayat apa ini Ustaz yang dibacakan ke mereka biar mereka ini bisa sembuh dari penyakit ini Ustaz? Karena pernah saya dapati satu, kemudian saya bacakan Al-Fatihah malah meringis. Saya bacakan ayat kursi dilanjutkan karena mungkin hafalannya lebih banyak dari saya. Kira-kira ayat apa Ustaz yang bisa dibacakan buat santri-santri yang sering kayak gini Ustaz? Jazakumullah khair. Assalamualaikum. Monggo Ustaz. Ya, pertanyaan pertama, apakah objek benda mati itu juga bisa diruqyah? Ya. Sebenarnya yang bisa diruqyah itu tidak hanya manusia saja,
Tapi benda atau kemudian tempat usaha, rumah itu pun juga bisa diruqyah ya. Dulu ketika saya sebelum menempati rumah saya yang sekarang itu, sambil menunggu rumah direnovasi, saya sempat kontrak rumah kalau di Gresik itu di GKB. Nah, waktu ketika saya kontrak, kemudian saya setelkan murotal. Saya setelkan murotal, audio itu saya masukkan melalui televisi. Ya. Tiba-tiba, kemudian saya kaget, loh, kok ada suara anak kecil nangis. Akhirnya saya cari ke atas. Saya lihat di kamar, ternyata anak saya sedang bermain-main sama istri saya. Nah, terus anak kecilnya di mana nih? Akhirnya saya cari, saya coba, ternyata di dinding samping kamar itu. Saya lihat ini nampaknya dinding ini ada tumbal yang ditanam di dinding ini. Karena setelah saya amati dan saya dengarkan, tangisan itu muncul dari tembok itu. Akhirnya sudah, kemudian murotal itu semakin saya keraskan, volume televisi semakin saya kencengkan. Qadarullah, tiba-tiba TV itu mati. TV-nya mati. Wah, ini jinnya gak terima ini. Akhirnya pas hari Jumat saya telepon tukang servis, sampai menjelang Jumatan gak datang-datang. Setelah saya pulang Jumatan juga gak datang. Akhirnya saya ambil air wudhu. Setelah saya sholat Jumat, kebetulan saya masih pegang air wudhu, saya pegang televisi saya itu, saya bacakan ayat kursi, lalu kemudian saya tiup dan alhamdulillah nyala. Ya, wah, ini kalau seperti ini tukang servis televisi nggak laku ini. Ya. Kemudian pernah ada kasus lagi ya. Saya seringkali juga mengalami beberapa kasus-kasus aneh. Dulu ketika saya sempat pernah mengajar di Al-Ikhlas ya, Mbak Ustaz Anas tahu itu. Saya pernah ngajar di Al-Ikhlas mulai tahun 2002 saya mengajar. Kemudian ada salah seorang santriwati ya, rumahnya di Weru. Itu yang kemudian dia mengalami kesurupan. Akhirnya saya bersama para asatid menjemput ke rumahnya ya. Tiba-tiba kemudian mobil yang saya gunakan itu mogok di tengah alas Weru ya. Qadarullah mogok. Wah, kok alhamdulillah ada kita 2 mobil ya, satunya lagi dengan mobilnya Pak, dengan salah satu ustadz ya. Akhirnya kemudian saya pegang setir ini, lalu kemudian satu tangan kiri saya pegang setir, kemudian tangan kanan saya pegang kunci starternya. Saya bacakan ayat kursi, lalu kemudian saya tiup, saya starter lagi, alhamdulillah nyala mobilnya. Ya. Jadi memang kejadian-kejadian aneh, sesuatu yang mungkin seringkali dialami oleh manusia itu kebanyakan memang ada campur tangan setan yang di situ yang harus kita waspadai. Dan walaupun sebenarnya ada juga dari human error ya. Jadi mungkin langkah pertama yang harus kita lakukan, bisa kita meruqyahnya. Kalau misalkan tidak bisa ya baru kemudian kita serahkan pada ahlinya. Kalau rusak mesinnya ya kita panggilkan tukang servis ya, atau televisi ya tukang elektronik dan lain sebagainya ya. Nah, jadi langkah seperti itu yang kalau misalkan rumah bagaimana ya, mungkin seperti banyak kehilangan seperti yang tadi saya sampaikan. Kemudian di rumah ada yang sakit tidak sembuh-sembuh, atau sakit gantian, atau mungkin di pondok ini sakit gantian, atau mungkin sakitnya aneh-aneh ya. Subuh waktunya sholat sakit, nanti waktunya sekolah sakit, nanti sore waktunya bal-balan sembuh. Nah, ini kan ada sesuatu yang tidak wajar. Diruqyah saja ya. Seret, pegang, diikat tangan tengah, diruqyah ya. Nah,
Ya, memang ada kasus-kasus seperti masul isyik gitu ya, kasus-kasus anak-anak yang disukai jin itu biasanya yang sering saya amati di pondok itu sering kali terjadi di awal-awal tahun pertama kali masuk. Mereka bawa penyakit dari rumah, penyakit-penyakit jin keturunan, jin nasab, sehingga ketika jin nasab ini merasa terusik saat mereka masuk ke dalam pondok. Kenapa? Karena setiap hari yang dipelajari Al-Quran, setiap hari yang dipelajari akidah, maka yang di dalam ini merasa tersakiti, sehingga apa yang sering terjadi, muncul kemudian penyakit tiba-tiba tidak kerasan, tiba-tiba sakit tidak sembuh-sembuh ya. Tapi kemudian ketika pulang sembuh, penyakitnya hilang. Ini sudah biasa terjadi, sering terjadi ya. Dulu pernah ada kasus di Gresik, ada salah satu pondok pesantren tahfidz. Bapaknya ini salah seorang pejabat Semen Gresik. Kemudian dipanggil oleh pihak pondok, mohon maaf Bapak, ini anak Bapak kita drop out, kita DO, kita keluarkan. Loh kenapa? Kaget ini orang tuanya, karena anak Bapak dinyatakan ketahuan sudah mencuri uang temannya. Ah, enggak mungkin, uang anak saya ini sudah saya penuhi semua kebutuhannya. Akhirnya ditunjukkan CCTV ini, ternyata benar. Jadi anaknya ini memiliki perilaku aneh, dan ini nampaknya ada indikasi dia disukai jin keturunan ya. Lalu kemudian ditunjukkan CCTV ketika teman-temannya ini berangkat ke kelas, si santri ini masuk ke kamar sampingnya tanpa mencari satu persatu lemarinya, tiba-tiba dia membuka lemari yang di situ ada uangnya dan tahu tempat uangnya disembunyikan di mana, langsung diambil, dibawa ke kamarnya, dimasukkan lemarinya. Jadi seakan-akan sudah tangan ini sudah ada yang menunjukkan arahnya. Di situ kemudian ketika orang tuanya ditunjukkan CCTV-nya, betapa kagetnya anaknya melakukan seperti itu. Tapi kemudian ketika anaknya dikeluarkan dari pondok, sembuh. Anaknya tidak pernah mencuri sama sekali, sehat. Karena apa? Tujuannya supaya dia keluar dari pondok, karena jin ini merasa tersakiti ketika dia berada di pondok. Dan ini banyak kasus yang sering terjadi seperti ini. Ada kasus lagi yang saya tangani, anaknya direktur petrokimia ya, dimasukkan ke pondok Ar-Rahmah. Mahal itu kan, Rahmah Malang itu ya. Akhirnya kemudian di sana sakit-sakitan, sakit perut tidak sembuh-sembuh. Kemudian bapaknya mengambil kesimpulan, wah anak saya nggak betah, kasihan, dikeluarkan, dipindah lagi ke pondok Tazkiyah, lebih mahal lagi, luar biasa ya. Ternyata di sana cuman hanya beberapa hari saja, keluar lagi karena dianggap tidak betah. Tapi setelah keluar dari pondok, sembuh anaknya, tidak pernah sakit ya. Nah, ini kan penyakit-penyakit aneh. Nah, penyakit seperti ini biasanya penyakit yang disebabkan dari jin keturunan atau jin yang menyukai dia ya. Jadi biasanya mungkin para asatidzah ini harus mencermati. Biasanya kalau tahun-tahun awal ada santri-santri baru yang punya penyakit-penyakit aneh, ini biasanya penyakit bawaan dari rumah, ini ada jin nasab ya. Nah makanya pentingnya di sini ada tim yang memang harus bisa meruqyah. Kalau ada sesuatu yang tidak beres, diruqyah saja ya, sehingga untuk mengobati orang-orang yang terkena gangguan seperti ini supaya tidak mengganggu proses pendidikan, baik mengganggu pendidikan si orang yang bersangkutan atau teman-temannya, karena teman-temannya nanti juga pasti akan terganggu gitu ya. Nah kemudian kalau
santri-santri yang sakit-sakit yang aneh seperti itu ya memang harus diwaspadai ya. Jadi memang ada, nanti mungkin perlu ustadz-ustadznya dimulai dari ustadz-ustadznya yang belajar untuk bagaimana cara meruqyah santri ya. Antisipasi dari santri-santri yang punya penyakit bawaan dari rumah. Nanti kalau misalkan ada yang sakit-sakit ya diruqyah saja ya. Saya kira kalau keberadaan kayak UKP atau UKS, apalagi di situ ada obat-obatan medis, itu saya kira tidak bagus juga itu ya. Kita hindarilah obat-obatan medis itu, baik kita beralih pada pengobatan-pengobatan Al-Quran yang insya Allah lebih syar'i dan lebih menjaga masuknya sesuatu yang tidak halal ke dalam perut kita, karena ini nanti juga akan berpengaruh pada pendidikan kita ya. Taib. Ustaz, saya ingin bertanya, mudah-mudahan menemukan jawaban dan solusi. Akhir-akhir ini karena dengan banyaknya media juga orang bisa menjadi media itu sendiri, sehingga informasi yang kita dapatkan itu juga beragam dan banyak sekali. Akhir-akhir ini banyak sekali kasus-kasus di pondok pesantren. Sejak saya mulai masuk menjadi musyrif di tahun 2016 itu saya mendengarkan beberapa kabar dan informasi bahwa adanya kelainan kecenderungan, yaitu kecenderungan antara sesama jenis, bukan manusia, Ustaz. Maksudnya laki-laki sama laki-laki. Kalau manusia kan laki-laki dan perempuan itu wajar. Nah, ini laki-laki dan laki-laki. Nah, ini pertanyaan kami adalah, yang pertama, apakah ini juga disebabkan dari salah satunya jin tadi? Kemudian yang kedua, bagaimana cara penanganan? Kemudian juga sedikit mungkin Ustadz bisa menjelaskan biasanya laki-laki itu ngapain sih gitu. Karena beberapa ini saya mendapati laki-laki kegiatannya cewek main gateng, main dakon, itu menurut saya itu enggak laki nanti itu Ustaz. Itu Ustaz. Di masjid main dakon gini Ustaz. Main apa? Enggak ada bola yang mantul itu pakai batu, main bekel. Itu kan kalau dulu saya yang main itu perempuan Ustaz. Dan kami sangat hina sekali ketika main itu. Kami menghindari itu. Ini mohon pencerahannya Ustaz. Laki-laki itu bagaimana? Kegiatannya apa? Harus ngapain? Ini juga mungkin faktor pendukung yang mungkin nanti bisa dijelaskan Ustaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Monggo Ustaz. Ya. Bagaimana dengan maraknya sekarang ini kasus LGBT ya. LGBT itu memang sekarang ini lagi marak sekali ya, luar biasa. Memang ini harus betul-betul kita waspadai, apalagi kalau di pondok itu memang ya tidak sedikit juga kasus seperti itu ya. Apakah penyakit seperti ini juga penyakit gangguan jin ya? Biasanya kasus-kasus LGBT, penyakit atau bisa kita kenal dengan lesbian, gay ya, atau homoseksual. Nah, laki-laki menyukai laki-laki, perempuan menyukai perempuan, dan lain sebagainya ya. Bahkan kalau seperti gay itu kan laki seneng, perempuan juga seneng ya. Nah, ini apakah ini juga termasuk penyakit gangguan jin? Iya, penyakit gangguan jin.
Ini termasuk bagian dari masul isyik ya, disukai jin. Jadi kalau laki-laki menyukai laki-laki biasanya itu karena ada jin perempuan yang menyukai dia, sehingga jasadnya atau fisiknya itu dimanfaatkan untuk menyukai laki-laki, untuk melampiaskan nafsu seksnya, seksi perempuan, jin perempuan tersebut. Begitu juga sebaliknya, ada perempuan yang menyukai sesama perempuan, itu karena memang ada jin laki-laki yang menyukai dari si perempuan tersebut, agar supaya bisa terlampiaskan nafsu seksnya melalui jasad si wanita tersebut. Nah, bagaimana cara penanganannya? Ya, ini memang perlu proses waktu yang agak panjang untuk menterapi. Memang untuk kasus-kasus disukai jin ini harus sabar menterapinya. Karena kasus disukai jin ini lebih lebih rumit daripada kasus sihir ya. Cuman biasanya orang kalau sudah terkena gangguan masul isyik atau disukai jin, itu kadang-kadang gangguannya dia bertumpang tindih. Tidak hanya disukai jin, tapi seringkali dia ada gangguan-gangguan lainnya. Kenapa? Karena orang disukai jin ini sangat rentan dengan gangguan jin lainnya. Makanya orang yang sakit gangguan jin yang sudah parah, dia tidak boleh masuk ke pasar ya, tidak boleh masuk ke tempat-tempat yang dimana jin itu bersemayam. Masuk pasar, kemudian masuk pasar itu termasuk mall ya, mall tidak boleh ya, TPI juga tidak boleh itu ya. Terus kemudian di pegunungan seperti ini tempatnya jin semua, memang harus diwaspadai ya. Ya, iya. Kalau di atas itu jin muslim, kalau di lembah-lembah begini ini jin kafir ya. Nah, terus kemudian masuk ke kuburan juga tidak boleh, tidur sendirian juga tidak boleh. Jadi orang-orang yang disukai jin ini sangat rentan sekali dengan gangguan. Jadi harus betul-betul mewaspadai. Mereka betul-betul harus menghindari tidak masuk ke tempat-tempat tersebut, kecuali kalau memang betul-betul terpaksa sekali. Misalkan ini ada acara siaha, atau misalkan ada acara camping, harus masuk ke gunung, bentengnya harus betul-betul dijaga, jaga wudhu, perbanyak zikir ya. Kalau mau masuk pasar, baca doa mau masuk pasar. Hafal enggak doanya mau masuk pasar? Hafal enggak? Harus hafal ya. Karena bagaimanapun juga benteng kita itu salah satunya adalah dengan membaca zikrullah ketika kita akan mau melakukan sesuatu. Termasuk ketika kita mau masuk pasar atau masuk kuburan. Itu kan tempat-tempatnya setan semua. Makanya harus kita mengantisipasi dengan membaca doa. Kita mau masuk pasar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa yuhyi wa yumitu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu harus betul-betul hafal ya. Kalau enggak hafal bagaimana? Ya terpaksa baca doa perlindungan yang lainnya. Seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Atau membaca doa yang lainnya, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq ya. Atau membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammin wa min kulli 'ainin lama. Jadi doa-doa seperti itu harus betul-betul kalian hafalkan ya. Nah, jadi untuk mengantisipasi orang-orang yang disukai jin ini memang harus betul-betul butuh kesabaran. Karena biasanya orang yang terkena gangguan disukai jin itu tidak murni disukai jin, tapi dia pasti akan ada ketumpuan dari gangguan-gangguan yang lainnya. Entah itu misalkan sihir. Jadi kalau misalkan ada gangguan sihir yang menyerang orang tua ya. Sihir itu biasanya yang diserang adalah orang yang mencari nafkah di dalam rumah, dan biasanya sihir itu menyerang satu rumah, satu keluarga, nanti dibuat sakit gantian. Nah, yang paling kena duluan biasanya mereka yang punya latar belakang disukai jin ya.
Nah, yang punya latar belakang disukai jin ini biasanya diserang duluan karena pintunya sudah terbuka. Nah, ini biasanya makanya mengobati orang disukai jin ini butuh proses panjang, butuh proses agak lama, butuh sabar. Ya. Apalagi kalau kasus-kasus sudah mencapai arah kayak LGBT seperti ini, wah, ini juga banyak tahapannya. Seperti harusnya dia perlu direhabilitasi, ya. Kemudian artinya tidak boleh bergaul dengan teman-teman tertentu. Kemudian harus ada orang yang senantiasa mengawasi dan lain sebagainya. Ya. Jadi harus apa? Memang perlu kesabaran ekstra kalau kita menangani kasus masul isik itu atau disukai jin itu. Ya. Pertanyaan ini selain itu tadi satunya lagi apa, Ustaz ya? Nah, lalu kemudian kegiatan positif untuk laki-laki apa saja? Ya kalau misalkan setahu saya di sini sudah ada memanah, ada kolam renang, itu sudah sangat positif sekali. Jadi itu mungkin lebih diintenskan ya, lebih intensif. Saya kira lebih baik karena dengan olahraga yang disunahkan seperti itu juga merupakan salah satu cara untuk membelenggu gangguan-gangguan setan yang ada pada diri kita, gitu loh. Ya selain juga dengan memperbanyak aktivitas hafalan Al-Quran atau membaca Al-Quran dan lain sebagainya, gitu ya. Tapi kalau aktivitas yang nyeleneh seperti lanang bekelan itu ya tidak wajar juga sih, ya. Gitu. Jadi memang harus diantisipasi itu. Ya, kalau bisa mungkin kalau ada yang main seperti itu ya kalau perlu disita saja, itu kan bukan permainan seorang laki-laki itu ya. Ya dialihkan dengan permainan-permainan yang lainnya, gitu. Supaya muncul kelaki-lakiannya, ya. Karena kalau kita terlalu mengasah dengan jiwa-jiwa kewanitaan, nanti justru akan mengasah gangguan-gangguan yang lainnya ini akan muncul itu. Jadi harus diantisipasi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afandat, ana mau tanya. Nama saya Hafiz Kurniawan dari kelas 2 SMA. Afan Ustadz, saya mau tanya, kata Anum apa jin itu bisa berupa angin yang masuk di dalam tubuh manusia. Biasanya saya itu mengalami lambung saya kadang kembung gitu, terus setelah saya wudhu, setelah habis wudhu berapa menit kemudian saya kendut, biasanya begitu terus. Apakah itu bisa dianggap gangguan dari jin? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Ini yang sering terjadi ya. Biasanya habis wudhu terus kemudian tiba-tiba kentut. Kentut itu ada yang membatalkan wudhu, ada yang tidak. Kentut itu ada yang asli, ada yang palsu. Ya. Jadi ini harus diketahui. Biasanya kalau ketika kita di saat kondisi badan berkeringat atau habis mandi, ya. Nah, lalu kemudian kita berwudu, tiba-tiba kemudian keluar angin dari celah-celah pantat, ini kentut palsu, kentut yang tidak membatalkan wudu, ya. Kalau yang asli bagaimana? Kentut yang asli itu kentut yang betul-betul keluar dari lubang dubur, baik yang bersuara atau tiba-tiba bau, ya.
Jadi kalau misalkan kemudian kita sholat, lalu ada tiba-tiba gelembung udara yang keluar dari celah-celah pantat yang biasanya itu tidak bisa ditahan, tapi keluar dengan sendirinya, sholatnya tetap dilanjutkan, tidak perlu membatalkan sholat dan tidak perlu dianggap membatalkan wudhu. Wudhunya tetap sah, sholatnya juga tetap sah. Itu kentut was-was, sama seperti salasul baul gitu. Kentut apa? Kencing was-was, ya toh. Jadi seperti kita habis wudhu, lalu kemudian terutama di saat kita sholat, kok seakan-akan kayak ada yang netes, padahal tadi ya waktu pipis sudah disiram banyak, ya. Tapi kok tiba-tiba kayak ada yang keluar. Nah, ini tidak perlu membatalkan sholat, tetap dilanjut saja. Ini adalah kencing was-was. Setan memang seringkali melakukan banyak tipu daya diantaranya dengan memunculkan rasa was-was ketika kita sholat atau ketika kita beribadah, baik dalam bentuk kentut atau mungkin was-was lainnya, diantaranya seperti kencing. Jadi tidak perlu sampai membatalkan wudhu kita atau sholat kita, ya, gitu ya.